Tentunya sebagian besar masyarakat yang tidak suka kekerasan yang sering dilakukan oleh FPI sangat setuju ormas ini dibubarkan. Tidak hanya dibubarkan, pemerintah secara resmi melarang ormas berkedok agama ini melakukan aktivitas atau kegiatan dengan menggunakan simbol dan atribut FPI. Lebih jauh, FPI merupakan organisasi yang kerap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang berujung pada kegaduhan, perusakan, persekusi, dan seterusnya. Tujuan dasar ormas ini menurut pemerintah bertentangan dengan konstitusi negara karena tidak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sangat disayangkan, pembubaran dan pelarangan FPI tidak dibarengi dengan ketegasan pemerintah untuk menangkap sejumlah pengurus maupun pendukung militannya. Terjadinya pembiaran terhadap orang-orang di dalam organisasi tersebut menjadikan mereka semakin ngotot untuk membentuk kembali organisasi yang sama. Bagi saya pribadi, pembentukan kembali ormas yang dilarang tidak dapat dihindari karena pemerintah terlalu lembek menghadapi gerombolan seperti mereka. Jiwa untuk mengganggu keamanan dan ketertiban tidak bisa dihilangkan oleh mereka lantaran doktrin maupun paham yang mereka terima bertahun-tahun harus disalurkan. Untuk itulah mereka tidak segan-segan mendeklarasikan kembali organisasi yang sementara waktu mati suri. Walaupun mereka telah mengganti jubah yang lain, tetapi bau mereka tetaplah sama. Persekusi dan kekerasan masih mereka mainkan apabila ada orang yang menyinggung maupun tak sejalan dengan paham mereka. Kejadian yang baru saja terjadi terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang. Wahidin diludahi oleh massa FPI pendukung Muhammad Rizik Syihab. Peristiwa tersebut terjadi di kantor Diskominfo Kecamatan Karawang. Para pendukung MRS menggeruduk kantor itu dan awalnya mereka melakukan mediasi. Tetapi mediasi tidak berjalan kondusif sehingga suasana menjadi panas. Seorang anggota membentak Wahidin sambil memukul meja dengan keras. Sudah rahasia umum, ormas barbar ini sering melakukan persekusi. Para pendukung MRS tidak terima yang akhirnya umat Monaslimin itu marah kepada Wahidin lantaran telah menghina junjungannya, yakni Sang Tuhan Baliho. Menurut mereka, Wahidin disebut menghina MRS via stiker WhatsApp. Disitulah terjadi aksi meludahi sang kadis dengan teriakan takbir. Waduh, ngeri kali jika ludah mereka mengandung virus corona. Tidak mengherankan bagi saya melihat kelakuan para laskar MRS mempersekusi orang lain apabila junjungannya dihina dan dilecehkan. Bagi mereka, MRS adalah Tuhan kedua yang harus dibela dan dilindungi. Tabiat para pendukung MRS tidak jauh dengan junjungannya yang mudah terbakar emosinya. Kita maklum bahwa kaum pentol korek memang gampang tersulut dan terbakar seketika apabila ada pematiknya. Paham radikal yang mereka anut sangatlah berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sungguh memprihatinkan melihat perlakuan dari ormas terlarang ini. Dari yang menyiram air teh yang dilakukan oleh Munarman, hingga meludahi wajah orang lain yang tak suka junjungannya dilecehkan dengan menyebut nama Tuhan. Persekusi terhadap Wahidin yang dilakukan pendukung MRS tersebut berakhir dengan damai. Wahidin yang telah diludahi akhirnya membuat surat pernyataan disertai dengan materai untuk berjanji tidak mengulangi kejadian tersebut di kemudian hari. Beginilah kelakuan ex-ormas terlarang yang merasa seperti aparat penegak hukum. Mereka memaksa korban untuk membuat pernyataan di atas materai, namun tidak mengakui kesalahan mereka telah meludahi wajah orang lain. Cara kekeluargaan yang mereka lakukan sangat jauh dari akhlak yang terpuji. Seharusnya musyawarah dilakukan dengan damai dan tenang untuk tabayun.
Jadi jangan berharap cara musyawarah seperti itu dapat dilakukan oleh pendukung MRS. Menurut saya, Wahidin bisa memperkarakan kasus ini ke kepolisian karena telah dipersekusi dengan cara tidak manusiawi. Ini adalah tindakan tak bermoral yang dilakukan oleh anggota ormas yang katanya berlandaskan agama. Jangan salahkan orang lain apabila memandang secara negatif kepada organisasi dan imam besarnya karena kelakuan dan perbuatan mereka yang sering diperlihatkan memang negatif adanya. Sebuah ormas yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat tergantung dari pemimpinnya. Jika pemimpinnya mempunyai akhlak yang tidak baik, niscaya para pendukung akan bercermin dari sang pemimpin. Dan ini akan berdampak pada nama organisasi itu sendiri yang pada akhirnya akan dimusuhi oleh masyarakat. Kejadian ini mengajarkan kita bahwa ormas sampah ini seharusnya sudah lenyap di bumi Pancasila. Ormas yang mengaku beragama dan menjunjung akhlak yang mulia tidak sesuai dengan perbuatan dan perkataan. Karena bagi saya, mempersekusi orang lain atas nama Tuhan dengan teriakan takbir tidak mencerminkan ciri Islam yang rahmatan lil alamin. Artikel ini ditulis oleh Joe Putra di seaworld.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.